Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta, Senin 28 September 2020 dengan register perkara nomor 27-PDT-G-2020-PA-SKT segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sidang Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara gugat cerai nomor 27-PDT-G-2020-PA-SKT antara saudari Salju Puspitasari binti Tukiman sebagai penggugat melawan saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitera silakan memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Panggilan kepada Saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai penggugat atau kuasanya melawan Saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, saudara penggugat dan tergugat datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah diterima saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut melalui kuasa hukum saudara. Baik, saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudari. Dapatkah saudari maju dan menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, nama saudari siapa? Salju Puspitasari binti Tukimin. Tempat tanggal lahir saudari di mana? Surakarta 26 Maret 1995. Alamat saudari di mana? Jalan Srigadi 4 nomor 37 Turisari, Mangkubumen, Surakarta. Pekerjaan saudari? Pedagang. Baik, untuk saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudara. Dapatkah saudara maju dan menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, yang mulia. Dengan saudara siapa? Edoy bin Bambang, Tempat tanggal lahir saudara di mana? Sragen, 11 Mei 1995. Alamat saudara di mana? Probayan Gigi Kebumatan Sragen. Pekerjaan saudara? Drive Ojo. Baik. Saudara penggugat, apakah saudara datang sendiri atau disertai dengan kuasa hukum? Saya beserta kuasa hukum saya, yang mulia. Saudari sebagai kuasa hukum dari penggugat, apakah saudari seorang advokat? Ya, yang mulia. Bisakah saudari maju dan menunjukkan kartu asli advokat dan surat kuasa saudari di depan persidangan? Bisa, yang mulia.
Saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau disertai kuasa hukum? Saya disertai kuasa hukum yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda seorang advokat? Ya, yang mulia. Bisakah saudara maju dan menunjukkan kartu asli advokat serta surat kuasa saudara di depan persidangan? Bisa, yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kami di sini berkewajiban untuk menasihati penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik, karena dengan adanya perceraian itu berarti ikatan suci yang kalian jalanin selama ini dalam keluarga akan hancur. Apa yang dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya jika ada permasalahan yang timbul dalam rumah tangga diselesaikan dengan kekeluargaan. Oleh karena itu, berdamailah, karena Tuhan yang Maha Esa akan melimpahkan segala rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Untuk hakim anggota 1, persilakan mereka. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Jika memperhatikan gugatan dari penggugat bahwa saudari telah membina rumah tangga yang cukup lama, perceraian ini tentu saja akan membebani pikiran saudari. Untuk saudari penggugat, apakah keputusan bercerai ini sudah saudari perhitungkan? Sudah, yang mulia. Sudah saya pikirkan matang-matang. Baik, saya kembalikan kepada Hakim. Baik, hakim anggota 2, mohon untuk diperdamaikan. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudari penggugat dan juga saudara tergugat. Kita tahu bahwa dalam rumah tangga itu banyak sekali cobaannya. Jadi kita harus bisa saling memaafkan sebagai hamba dari Sang Maha Pemaaf. Apabila atau apalagi orang yang sangat kita cintai dan berharga dalam hidup kita, maka kita harus bisa memaafkan ketika terjadi permasalahan di dalamnya. Karena ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci, yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena memang dampaknya yang sangat begitu besar bagi pasangan suami istri, apalagi saudari penggugat dan juga saudara tergugat ini masih muda dan juga masih memiliki banyak waktu serta kesempatan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman bagi kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tujuan inilah yang akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing sebagai suami dan juga sebagai istri. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara penggugat dan juga saudara tergugat menyadari, maka marilah kita selesaikan secara damai saja. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya nasihatkan kepada pihak yang dia. Baiklah, kalau begitu para saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan tadi dan nasihat kami dapat menciptakan kedamaian, kerukunan, serta menggugah saudara menggurungkan niat dalam bercerai. Bagaimana dengan saudara penggugat? Saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya, ya. Saya tetap ingin cerai dengan saudara. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya tidak ingin bercerai. Saya ingin mempertahankan. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2006, majelis memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini di luar persidangan melalui
proses mediasi dengan penetapan saudari Rahma SH sebagai mediator dalam perkara nomor 27 garing PDT.G garing 2020 garing PA.SKT, dan sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini akan dilanjutkan minggu depan. Berapa hari? Minggu depan hari apa, Saudari Panitera? Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, sidang Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara nomor 27 garing PDT.G garing 2020 garing PA.SKT antara Saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai tergugat melawan Saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitera, silakan memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Panggilan kepada Saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai penggugat atau kuasanya melawan Saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 1, silakan membuat upaya perdamaian kepada pihak tergugat dan penggugat. Saudara penggugat dan tergugat, sebaiknya saudara mengambil perdamaian saja, karena demi kerukunan rumah tangga, mengingat usia saudara yang masih muda dan untuk mempertimbangkan masa depan. Jadi untuk saudara penggugat, damai saja ya. Tidak yang mulia. Saya kembalikan lagi kepada hakim kita. Baik, kepada hakim anggota 2, silahkan membacakan hasil mediasi yang telah dibicarakan kemarin. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan laporan hakim mediator yang telah dilalui kemarin mengenai hasil mediasi, kedua belah pihak telah dinyatakan tidak bisa didamaikan Yang Mulia. Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia. Dengan saudara penggugat dan tergugat, mengingat upaya perdamaian jalur mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan dengan bacaan gugatan. Namun mengingat perkara ini adalah perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk menghadiri persidangan, maka dari itu saya tetapkan persidangan ini tertutup untuk umum. Bagi bapak atau ibu yang hadirin sekalian, untuk yang tidak berkepentingan dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Berikutnya, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan gugatan yang telah diserahkan di Pengadilan Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 27 garing PDT garing 2020 garing PA.SKT. Berikutnya, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda pada hari ini adalah pembacaan gugatan penggugat yang telah diserahkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 27 garing PDT.G garing 2020 garing PA.SKT dibuka. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima hasil
salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Baik, meskipun pihak tergugat telah menerima surat gugatan dari penggugat, di sini tetap akan dibacakan surat gugatannya oleh penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatannya. Kepada yang terhormat Pengadilan Agama Surakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Desi Tri Utari, Sarjana Hukum Kewarganegaraan Indonesia, profesi advokat, beralamat di Perum Krisan 1 Blok B.9 Glubukan Colomadu Karanganyar 57174. Berdasarkan surat kuasa hukum nomor 150 garing SKK garing 4 2020 tanggal 17 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami Salju Puspitasari binti Tukimin, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Surakarta 26 Maret 1995, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Turi Sari, Banjarsari, Solo. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Bersama ini penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surakarta terhadap suaminya yang bernama Edoy bin Bambang, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sragen 11 Mei 1995, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Sambung Macan, Sragen, pekerjaan driver ojek online, bertempat tinggal Sambung Macan, Sragen. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut, bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melakukan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan KUA Kecamatan Lawean Kabupaten Surakarta pada tanggal 17 April 2017 yang bertepatan dengan 17 Jumaidil Akhir 1435 Hijriah sebagaimana tercantum dalam kutipan akad nikah nomor 102/16/4/2017 yang dikeluarkan oleh kantor urusan KUA Kecamatan Lawean Kabupaten Surakarta, bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat telah mengucapkan sigot taklek terhadap penggugat, bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mei Puspitasari yang lahir di Boyolali pada tanggal 25 Mei 2015, bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di Turisan, Banjarsari, Solo, bahwa setelah kurang lebih 1 tahun tinggal bersama di Turisari, Banjarsari, Solo, namun pada tahun kedua mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena yang penyebabnya antara lain tergugat sering meninggalkan rumah tangga kedamaian bersama dan pulangnya sering larut malam dalam keadaan mabuk, bahkan sampai tidak pulang kalau ditanya justru marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran, bahwa pada puncaknya pada tanggal 30 September 2019 penggugat telah menegur tergugat untuk tidak pulang malam dan mabuk-mabukan. Tetapi justru tergugat membentak penggugat di depan tetangga penggugat dan tergugat yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah penggugat dan tergugat untuk mengadakan acara arisan PKK. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya tanggal 20 Desember 2019 penggugat berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang dengan tergugat,
dan tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat sampai pada gugatan ini diajukan. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada hadapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 serta jurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian. Bahwa sesuai dengan alasan tersebut di atas, maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Surakarta agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak atau kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan jatuhnya talak bain tergugat Edoy bin Bambang atas penggugat Salju Puspitasari binti Tukimin. 3. Menetapkan bahwa penggugat berhak atas hak lana penguasaan dan pemeliharaan anak penggugat yang bernama Mei Puspitasari lahir di Boyolali tanggal 25 Mei 2018. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak mereka yang bernama Mei Puspitasari lahir di Boyolali tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp1.500.000 setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana S1 dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. 5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku. Baik, saudari penggugat, apakah saudari akan mengubah atau mengganti surat gugatan? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara akan memberikan jawaban tertulis atau lisan? Tertulis, Yang Mulia. Apakah Anda sudah siap untuk membacakan jawaban hari ini? Belum, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan dari penggugat yang akan dilanjutkan dengan pembuktian, maka persidangan akan ditunda minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Panitra? Senin 12 Oktober 2020, Yang Mulia. Baiklah, persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan, kami nyatakan panggilan ini resmi. Dan sidang pada hari ini selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, sidang Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara gugat cerai nomor 27/2020
PDT.G garing 2020 garing PA.SKT antara saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai penggugat melawan saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra, silahkan memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Panggilan kepada Saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai penggugat atau kuasanya melawan Saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 2, silahkan untuk mengupayakan upaya perdamaian kepada pihak penggugat dan tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara penggugat dan juga saudara tergugat, kita sudah memasuki sidang ketiga. Apakah saudara penggugat dan tergugat akan tetap melanjutkan perceraian? Bagaimana dari saudara penggugat? Ya, Yang Mulia, saya akan tetap melanjutkan gugatan ini. Kepada saudara tergugat, bagaimana? Apakah akan tetap melanjutkan perceraian ini? Sebenarnya tidak Yang Mulia, tapi saya akan tetap mengikuti apa yang diinginkan gugat. Baik, kalau begitu saya serahkan kembali kepada Yang Mulia. Terima kasih. Hakim Ketua. Sidang hari ini dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Siap Yang Mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum untuk membacakan jawaban. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum pihak tergugat menyatakan bahwa tidak setiap orang yang menjalankan bahtera rumah tangga akan hidup dengan damai dan rukun saja. Pastinya terdapat ujian dan cobaan seperti percekcokan dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa adanya perpisahan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah menyiapkan replik untuk persidangan hari ini? Ya, sudah siap Yang Mulia. Apakah Anda akan membacakan atau dianggap terbaca? Dibacakan Yang Mulia. Silakan. Kami selaku kuasa hukum penggugat tetap pada gugatan kami, yaitu tetap melangsungkan proses perceraian karena perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sulit untuk diselesaikan dan menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Maka penggugat dan tergugat lebih baik berpisah. Baik, saudara penggugat, apakah saudari akan merubah atau menggantinya? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas replik dari pihak penggugat? Iya Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah duplik akan dibacakan atau dianggap terbaca? Dibacakan Yang Mulia. Baik, silakan. Yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 27/PDT-G/2020
garing PA titik Surakarta di Pengadilan Agama Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nurholis Majid, sarjana hukum, advokat yang beralamat di Perum Peradilan Blok B titik 7 Mojosono Boyolali. Baik, dikarenakan kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat telah membacakan replik dan duplik, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah menyiapkan bukti-bukti yang akan disampaikan, baik bukti berupa surat maupun saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia majelis hakim, kami belum mempersiapkannya. Baiklah. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menyiapkan bukti-bukti yang untuk disampaikan, baik berupa bukti surat maupun bukti saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami belum mempersiapkannya. Baiklah. Untuk memberikan waktu pada kuasa hukum penggugat maupun tergugat untuk mempersiapkan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi atau yang lainnya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Saudari Panitra, 2 minggu ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang mulia. Baiklah, persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada para pihak untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini resmi. Dan pada sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020, sidang Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara cerai nomor 27 garing PDT garing 2020 garing PA-SKT antara saudari Salju Puspitasari binti Tukiming sebagai penggugat melawan saudara Edoy sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra, silakan memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. Panggilan kepada saudari Salju Puspitasari binti Tukimin sebagai penggugat atau kuasanya melawan saudara Edoy bin Bambang sebagai tergugat atau kuasanya agar memasuki ruang sidang. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan upaya hukum perdamaian. Terima kasih Hakim Ketua. Untuk saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah masih dalam pendiriannya kali ini? Saya masih tetap yang mulia. Apakah tidak ada upaya untuk didamaikan dulu? Tidak, sudah tidak. Baik, saya kembalikan lagi kepada Hakim Ketua. Baik, saudara sekalian, karena majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun belum berhasil, maka sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya, agenda persidangan ini adalah pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk menghadiri persidangan, maka dari itu saya tetapkan persidangan ini tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Saudara penggugat dan tergugat, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah menyiapkan
bukti tertulis. Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum silahkan maju dan menyerahkan bukti-buktinya. Karena saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah menyerahkan bukti surat, apakah saudara penggugat juga sudah menyiapkan para saksi-saksi? Sudah yang mulia. Kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama yaitu adalah Rahmawati Milenia dan saksi kedua Habib Masuri. Baik, silakan panitera untuk memanggil saksi. Kepada para saksi dari pihak penggugat, Saudara Rahmawati Milenia dan Habib Masuri dimohon untuk memasuki ruang sidang. Baik, pada para saksi, sebelum memberi keterangan, silakan menunjukkan kartu identitasnya terlebih dahulu. Untuk yang sebelah kanan terlebih dahulu, mbaknya ini namanya siapa? Rahmawati Milenia yang mulia. Agamanya apa? Islam. Untuk saudara yang kiri, namanya siapa? Habib Masuri. Agamanya apa? Islam. Sebelum memberikan keterangan saksi, akan saya sumpah terlebih dahulu. Dengarkan dan tirukan kata-kata saya. Mohon berdiri. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan. Untuk hakim kedua. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi-saksi dari pihak penggugat akan saya beri pertanyaan satu-satu mulai dari yang ada di kanan saya. Apakah saudara mengenal saudari penggugat? Iya yang mulia. Apakah betul nama saudari adalah Rahmawati Milenia? Betul yang mulia. Alamat Anda berada di mana? Di Tuhiran, Lawean, Surakarta yang mulia. Anda berada di sini sebagai siapa yang penggugat? Saya di sini sebagai tetangga dari penggugat. Anda tahu mengapa Anda dihadirkan di sini? Tahu yang mulia, sebagai saksi dari penggugat. Sudah kapan Anda mulai mengenal penggugat? Sejak penggugat dan tergugat menikah yang mulia. Nah, sejak tergugat dan penggugat menikah, apakah saudara mengetahui kapan penggugat dan tergugat itu menikah? Tahu yang mulia, saat itu saya sedang berada di acara pernikahan mereka yang mulia. Lalu selama menjalankan pernikahan, apakah saudara sebagai tetangga dekat dari penggugat dan juga tergugat mengetahui bahwa penggugat dan juga tergugat telah mempunyai seorang anak? Tahu yang mulia. Apakah Anda juga mengetahui pekerjaan dari suami penggugat? Setahu saya suami penggugat itu bekerja sebagai ojek online yang mulia. Apakah Anda juga mengetahui bagaimana hubungan rumah tangga mereka dalam sehari-hari? Mungkin kurang lebih tahu yang mulia. Berarti Anda mengetahui perselisihan yang terjadi antara penggugat dan juga tergugat? Saya sudah 2 kali melihat pertengkaran antara keduanya yang mulia. Anda melihat kejadian pertengkaran tersebut dengan mata kepala Anda sendiri? Iya yang mulia. Berapa kali Anda melihat pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan juga tergugat? 2 kali yang mulia. Setelah bertengkar, apakah ketika saudara melihat pertengkaran antara penggugat dan juga tergugat, Anda sudah mencoba untuk mendamaikan keduanya? Sudah yang mulia, tetapi tidak ada
saksi mengetahui Yang saya di sini sebagai saksi dari penggugat yang tanpa tekanan tanpa tekanan dan juga karena disadari dengan kesadaran sepenuhnya ya siapa tanpa sama paksaan. kami. Ya. Alhamdulillah. Sebagai apa pekerjaan dari suami Nah, penggugat? suami dari penggugat itu bekerja sebagai ojek online ya. Sebagai seorang kakak dari penggugat, apakah Anda juga mengetahui bahwa penggugat ini sudah bekerja tidak hanya sebagai ibu rumah tangga? Ya, saya mengetahui. Berapa jumlah anak yang dimiliki oleh saudara penggugat dan juga tergugat? Nah, mereka juga suami dikaruniai satu orang anak ya. Apakah Anda mengetahui bahwa saudara penggugat dan juga tergugat ini pernah terjadi perselisihan atau percekcokan dalam rumah tangga mereka? Ya, saya mengetahui. Mengetahui dengan sendirinya atau diberitahu oleh orang lain? Ya, mengetahui sendiri yang Sejak kapan Anda mengetahuinya? ya sejak saya itu yang suatu ketika yang pertama itu saya baru berkunjung ke rumah adik saya itu dan mengetahui bahwa mereka sedang bertengkar. Pertengkaran yang terjadi, Anda mengetahui berapa kali pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan juga tergugat? Kurang lebih itu saya mengetahui 3 kali. Sebagai kakak yang bertanggung jawab, apakah Anda pernah berusaha mendamaikan antara penggugat dan juga tergugat yang sedang bertengkar? Ya, saya pernah menasihati dan coba mendamaikan mereka, tapi tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Dan Anda juga sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai kakak. Ya, yang mulia. Saya berusaha. Kalau begitu, terima kasih. Untuk saudara Afri, apakah Anda sebagai tetangga apakah tahu mereka berdua menikah? Ya, saya tahu semenjak saya tidak jadi tetangga terbuka. Selama menjalani pernikahan, mereka mempunyai anak berapa? Satu yang mulia. Apakah Anda mengetahui pekerjaan dari tergugat? Ya, saya mengetahui ya, mulia. Tergugat bekerja sebagai driver ojek online. Apakah Anda sebagai tetangga tahu keadaan rumah tangga mereka? Kurang tahu ya, mulia. Apakah Anda sebagai tetangga pernah mendengar mereka berselisih atau cekcok gitu? Tidak pernah ya, mulia. Setahu saya baik-baik saja. Apakah Anda pernah mendengar tergugat sering mabuk atau pulang malam? Pulang malam sering ya, mulia. Tapi kalau mabuk itu tidak pernah. Ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Hakim. Baik, untuk para saksi sudah cukup, dimohon untuk meninggalkan ruangan. Baik, untuk memberikan waktu pada majelis hakim, maka waktu pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan putusan minggu depan tanggal berapa yang panitra? Senin tanggal 1 November 2020 yang mulia. Baiklah, persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada para pihak untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami menyatakan panggilan ini resmi. Dan sidang hari ini telah selesai dan ditutup untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surakarta memeriksa dan mengadili perkara nomor 27/PDT.G 2020/PA.SKP yang diajukan oleh saudari Salju Puspitasari binti Tukimen melawan saudara Idoy bin Bambang. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian penggugat lebih kuat dari pembuktian tergugat, sehingga penggugat dianggap berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi
eksepsi yang diajukan oleh penggugat dalam pokok-pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya. Yang kedua, menetapkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tertulis dalam kutipan akta nikah di KUA Banjarsari Kota Surakarta putus karena perceraian serta akibat hukum yang sah. Yang ketiga, memerintah kepada utusan Pengadilan Agama Surakarta atau orang yang diberi wewenang dalam perkara ini untuk menyampaikan kepada KUA Banjarsari Kota Surakarta. Demikianlah diputus dalam rangka permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 1 November 2020 oleh Hakim Sugeng Hartawan SHMH sebagai Hakim Ketua dan Fardi Romansyah SH sebagai Hakim Anggota 1. Yang ketiga adalah Dr. Andes Anas SH sebagai Hakim Anggota kedua. Maka dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 1 November 2020 yang dihadiri Nafa Rahma sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama Surakarta, kuasa penggugat, kuasa tergugat ditandatangani. Sidang perkara perceraian dengan register nomor 27 garing PDT.G garing 2020 garing PA.SKT pada hari Senin tanggal 1 November 2020 dinyatakan ditutup.